Kali ini kita membahas tentang hal-hal yang kita temui atau kita gunakan dalam keseharian di masyarakat Buddhis, yaitu hal yang tidak lepas berkaitan dengan kebudayaan, tradisi, upacara, adat istiadat, entah apa istilahnya, ya termasuk sembahyang. Aslinya di zaman Sang Buddha, upacara itu hampir tidak ada. Ya, upacara yang kita gunakan sekarang ini, yang kita pakai hampir tidak ada. Contohnya, orang jadi biku, di zaman Sang Buddha langsung ehi biku, sudah jadi biku. Tidak ada upacara yang panjang lebar dan sebagainya. Namun sekarang ini terjadi itu karena kebutuhan, karena kesepakatan. Contoh lagi, di India kuno, sebelum zaman Sang Buddha, saat zaman Sang Buddha sampai sekarang, puja bunga itu menjadi ciri khas, sudah melekat dengan budaya India kuno. Kalau ibu bapak pernah ada mayatra ke India atau ke Nepal atau ke Sri Lanka, orang puja bunga itu sudah seperti wajib, sudah seperti keharusan. Ya, semua orang dikasih bunga atau semua orang memakai bunga ketika puja. Apakah kepada sosok pujaan, ya, atau kepada tokoh yang masih hidup. Tetapi ketika kita menjalankan atas sila, ada sila Malaganda Wilepana Dharana Mandana Wibusanatana, di situ malah sementara menjalankan sila itu tidak memakai karangan bunga, tidak memakai untayan bunga, tidak memakai wewangian, tidak memakai kosmetik, dan seterusnya untuk memperindah diri, untuk mempercantik diri. Artinya apa? Artinya awalnya di zaman Sang Buddha hampir tidak ada upacara, hampir tidak ada ritual, hampir tidak ada persembahyangan. Nah, tetapi karena waktu berjalan sudah sangat lama, sudah sekitar 2600 tahun, sudah berpindah tempat, berpindah budaya, berpindah geografi dan sebagainya, sehingga upacara, tradisi, adat budaya, ritual tidak bisa dihindari. Namun harus kita ketahui maknanya, supaya kita dalam menggunakan upacara tidak menjadi aneh, atau tidak menjadi bingung, atau malah menjadi keliru. Contoh kita puja bakti bareng-bareng begini. Ini tradisi di Indonesia umat Buddha. Kalau di negara Buddhis, ya terutama yang masih tradisional, wihara sangat ramai terutama saat Cait Cap Go, saat uposata bulan gelap dan uposata bulan terang. Itu pun sifatnya pribadi. Pribadi. Jadi mereka ke wihara, ya, mereka puja, ya, mereka sembahyang dan sebagainya, sifatnya pribadi, tidak bareng-bareng begini. Karena tempatnya juga mendukung, karena tempatnya sangat luas. Jadi ada yang di sana, di sana, di sana, di sana. Sifatnya pribadi masing-masing. Karena itu kebudayaan mereka. Ya. Nah kita, karena kita mengcopy, memodif dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita, ya muncullah bersama-sama ini. Semua ada plus minusnya. Ya. Plusnya bersama-sama ini kompak, seragam. Waktunya sama, situasinya sama, caranya sama dan seterusnya. Minusnya bagi yang suka tertentu ya sementara bertahan. Nanti kalau sudah selesai ya mungkin mau melanjutkan sendiri misalkan. Selalu ada plus minusnya, ada hitam putihnya, ada lebih, ada kurangnya. Artinya apa? Selama kita memahami makna, simbolik, filosofi, upacara, ritual tersebut, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang menjadi keliru kalau kita hanya mengikuti tapi tanpa mengerti. Sebagai contoh, kemarin kita juga sudah sedikit menyinggung tentang perkabungan atau kematian. Kami beberapa kali melihat, bahkan terpaksa mengikuti, ya karena cuma tamu, ya cuma mampir, terus kebetulan ya tradisinya diundang baca parita, baca paliwacana. Kaitan perkabungan, mendiangnya masih ada di peti. Kemudian di tempat itu tradisinya
Si mendiang diperciki air parita. Pernah lihat? Pernah melakukan? Tradisi pemercikan air parita adalah tradisi upacara manggala, upacara keberkahan. Ya, orang menikah, ulang tahun, pemberkahan rumah, tempat dan sebagainya. Bukan upacara perkabungan. Saya khawatir ketika mendiangnya itu diperciki, nanti mendiangnya bangun lagi. Kalau ketika dia bangun, dia meninggal tanpa utang, nggak apa-apa. Mungkin diharapkan oleh keluarganya, apalagi jasmaninya sehat. Tapi ketika dia meninggal itu utangnya banyak, dia bisa meninggal 2 kali loh. Meninggal nih, utangnya banyak. Bangun lagi, utangnya banyak, meninggal lagi. Jadi pemercikan ya filosofi, pemercikan ya simbolik, tetapi tempatkan pada tempat yang sesuai. Bahkan beberapa rumah duka itu dengan strik petugasnya jagain. Ya. Jangankan waktu pemercikan, waktu taruh minyak serimpi, ya, tahu minyak serimpi? Ya, Cap Putri Duyung itu. Jadi kalau ada orang yang minyak parfumnya, minyak anginnya sudah berganti minyak serimpi, itu udah kode itu. Dia sudah mau pindah alam. Ya. Petugasnya bilang, Pak, jangan sampai kena wajahnya. Kasihan yang make up capek. Ya. Jadi petugasnya aja bilang jangan sampai kena kulitnya atau dan sebagainya. Lah kalau dipercikin, waduh, luntur make upnya. Gitu. Jadi meskipun itu kebudayaan tradisi, tapi kita gunakan, kita tempatkan pada porsinya yang sesuai. Kenapa? Karena semua itu adalah simbolik. Seperti ini, ya ini indah sekali. Yang bikin beliau Pak Wiji sudah meninggal. Ya. Ini secara kebudayaan, ini tradisi Mahayana. Theravada awalnya tidak ada citra Sang Buddha, tidak ada. Awalnya Theravada itu menggunakan simbolik stupa atau candi, roda dhamma, dharma cakra, pohon bodhi, dhamma asana yang kosong. Jadi dhamma asananya kosong, artinya di situ Sang Buddha mengajar. Terus tapak kaki Buddha, Buddha pada. Belum ada penggambaran sosok Sang Buddha. Kenapa? Karena belum nyaman, khawatir salah. Ya. Munculnya citra Sang Buddha secara historis, secara sejarah, yang sangat banyak ditemui di Bamiyan, ya, yang belakangan menjadi bagian dari Afghanistan, yang kemudian menjadi lucu, sudah kosong melompong baru dijagain. Dulu malah diledakan, dihancurkan. Awal pertama kali citra Sang Buddha dibuat itu abad pertama Masehi, di sekitar Bamiyan itu. Dengan style, dengan dinasti saat itu Gandhara, dilanjutkan Mathura dan seterusnya. Artinya kalau kita bulatkan Sang Buddha abad ke-6 sebelum Masehi, gambar Sang Buddha, citra Sang Buddha dibuatkan abad pertama Masehi, berarti sekitar 700 tahun baru muncul penggambaran seperti Sang Buddha. Dan itu pun pertama kali asimilasi, ya, sinkretisme mengkopi dari budaya Yunani kuno. Kalau orang Yunani melihat gambar rupang citra Sang Buddha pertama, dianggapnya dewa Apollo. Jadi kalau ibu bapak melihat style Gandhara, itu mukanya bule banget, bukan muka India, belum wajah India. Kenapa? Karena memang mencontek, mengkopi, ya, menyesuaikan dengan seni patung Yunani kuno yang sudah sangat luar biasa. Ya. Nah, jadi terjadi asimilasi itu pun berkat jalur sutra. Jalur sutra kan dari Tiongkok ke India. Karena ini sukses, lanjut ke Timur Tengah. Karena ini sukses perdagangan, lanjut ke Eropa, salah satunya ke Yunani. Nah, paling tidak Eropa, Timur Tengah, India, Tiongkok, ini kan budayanya unik sekali. Terjadi akulturasi, terjadi asimilasi. Nah, salah satunya citra Sang Buddha. Itu pun tradisi Mahayana. Ya, jadi kalau kadang saya ketemu gitu, tapi cuma mendengar, nggak berhadapan. Ada orang mengaku Theravada tapi menghina Mahayana, sedangkan dia aksesorisnya begini. Yo, ini nempelin ke muka sendiri itu. Ini ciri khas Mahayana. Dan karena indah, filosofinya mendalam,
simbolnya sangat bagus, seni ukir, seni pahat, seni arsitekturnya begitu luar biasa. Suatu ketika ke Ajanta Ellora, itu oleh masyarakat diterima dan mengagumkan, bahkan ajaib. Ya. Dari sisi ekonomi pun, roda perekonomian berputar. Nah, itu. Jadi awalnya memang tidak ada, cuman karena situasi yang mendukung dan diterima dengan baik, juga menyimpan simbol-simbol ajaran Sang Buddha dengan lambang-lambang tersebut, dengan seni-seni tersebut, kemudian diterima. Makanya sekarang kalau wihara-wihara seperti ini, ya di tempat-tempat lain juga begitu marak, ya kita guyonnya ya Theravada rasa Mahayana. Memang, karena aslinya Theravada tidak ada penggambaran Sang Buddha seperti yang hebat sekarang ini, yang makin maju peradaban, makin canggih, makin indah penggambarannya. Tapi selama kita mengerti itu adalah simbolik, adalah perlambang, adalah filosofi, dan kita tempatkan pada tempat yang sesuai, tidak mengapa. Karena banyak hal positif. Itu. Termasuk juga ketika Buddhisme masuk ke Tiongkok, masuk ke Cina kuno itu, ya salah satu yang berhasil adalah Tatmo Socu, Bodhidharma. Dia biksu dari India, kemudian masuk ke Tiongkok, ya, kemudian berhasil, ya singkat ceritanya berhasil. Nah, di situ beliau memberikan banyak sekali ajaran pelengkap pendukung yang di filsafat Tiongkok itu sudah ada, yaitu Tao dan Konghucu. Nah, karena nilai-nilai Buddhis ini banyak cocoknya, sehingga yang sudah ada di Tiongkok ini bertambah, asimilasi, sinkretisme bertambah menjadi makin marak, makin unik, makin seragam. Salah satunya, contoh tadi yang perkabungan. Kan kalau dalam perkabungan tradisi orang Tionghoa, kan ada kertas-kertasan uang itu, ya, yang dibikin kayak tabung, terus ditekuk gitu, jadi lancip gitu. Awalnya itu cuman berwarna perak, karena itu juga simbolik, ada filosofinya. Nah, ketika Buddhisme sudah masuk, sudah diterima di Tiongkok, muncul berwarna emas, betul? Ya. Awalnya cuma warna perak, kenapa? Karena bagi mereka itu untuk simbolik, ya bahasa kita itu bahasa Buddhisnya patidana, makhluk-makhluk alam rendah. Ya, alam rendah. Ya, sampai ada festival hantu kan di Ulambana itu, di Chioko itu. Nah, ketika Buddhisme masuk, mereka belajar, oh ternyata yang berbahagia, anumodana, turut bersuka cita atas jasa-jasa baik ini bukan hanya makhluk rendah, bukan hanya alam peta, tetapi para dewa juga turut bersuka cita, sehingga muncul warna emas. Kim Chua ya kalau nggak salah, Kim kan emas. Nah itu bukti Buddhisme diterima dan menambah semarak, menambah variasi tentang ajaran-ajaran yang disimbolkan, yang tersimpan dalam filosofi, ya, seni, dan seterusnya. Jadi kalau kita mengerti itu, kita mengadakan dengan pengetahuan. Kita mengerti itu tidak sempat, tidak bisa karena waktu nggak cukup dan sebagainya, tidak ada rasa bersalah. Tidak ada kebingungan, tidak ada galau, resah. Kenapa itu tidak ada? Kenapa? Karena itu semua adalah simbolik. Itu. Kenapa? Karena kalau kita terjebak dengan ritual, upacara, persembayangan, nanti batin kita tidak maju. Dari 10 belenggu, seperti tahun lalu pernah dibahas, salah satu adalah Silabata Paramasa. Kalau kita terjebak menganggap ritual, upacara, sembahyang, puasa, tirakat dan sebagainya, itu bisa membuat suci, malah tidak maju batin kita. Kita terjebak dengan Silabata Paramasa, menganggap upacara, sembahyang, ritual bisa membersihkan, bisa menyucikan. Contoh yang pernikahan. Aslinya menikah itu cukup sepakat 2 keluarga. Nah, tapi di Indonesia karena berbagai macam faktor, orang menikah di Indonesia itu 3 kali. 3 kali caranya, bukan 3 kali nikah. Ya. Nikah adat, yaitu 2 keluarga setuju. Nikah hukum, yaitu catatan sipil,
dan nikah agama. Belakangan karena waktu, karena sibuk, tiga-tiganya ini dirangkum dalam satu hari. Gitu. Ini cuma ada di Indonesia. Dan aslinya kebudayaan Buddhis, umat Buddha menikah itu di rumah atau di gedung, bukan di wihara. Di negara Buddhis sampai sekarang, karena masyarakatnya masih mendukung, masih menjaga, orang nikah itu di rumah atau di gedung yang sudah disewa. Kalau dia membutuhkan pemberkahan dari biku sangganya diundang ke rumah atau di gedung. Kenapa tidak nikah di wihara? Nanti ada yang kepingin. Ya, logika mereka, Sang Buddha sudah meninggalkan pernikahannya. Sang Buddha sudah meninggalkan keterikatan terhadap keluarganya. Nah, ya, cara berpikir mereka, wihara itu rumahnya Sang Buddha, tempatnya Sang Buddha. Dan para pabajitanya juga selibat. Nah kalau nikah di wihara, heboh-heboh di wihara, nanti yang ngelihat kepingin, celeguk gitu. Makanya mereka mengundang biku sangganya ke rumah waktu hari pemberkahan itu. Atau di gedung di mana mereka sepakat. Nah di Indonesia, nggak di wihara, nggak marem. Akhirnya ya tidak masalah karena itu juga adalah simbolik. Kenapa di Indonesia umumnya atau tidak ada pelarangan umat Buddha nikah di wihara? Ya karena niru tetangga. Melu-melu tetangga. Melu-melu tapi nggak mudeng. Sehingga karena sudah banyak pemahaman seperti ini, orang-orang muda ya zaman sekarang karena juga faktor waktu dan praktis, ya sudah banyak di gedung. Sekalian, jadi gedung itu kan disewa dari pagi sampai sore mungkin atau sampai siang. 3 proses ini terjadi dalam satu momen itu. Adat, ya adat itu sampai resepsi nanti, ngundang-undang dan sebagainya, hukum dan agama. Nah uniknya juga di Indonesia ini, ya sedikit tambahan informasi, ada undang-undang yang mengatur bahwa menikah harus satu agama. Pernah dengar? Ya. Dan setiap tahun undang-undang itu digugat tiap tahun oleh komunitas yang mengerti. Dan sementara ini selalu kalah. Tapi mereka selalu menggugat tiap tahun. Kenapa? Logikanya sangat sederhana. Manusia memang makhluk yang curang, yang selalu mau menang sendiri. Karena ini juga alasannya agama, dicarilah. Kritis, dicarilah. Counter, dicarilah. Pertanyaan dari agama. Kalau dari sisi agama, manusia ini ciptaan Tuhan. Agama pun ciptaan Tuhan. Nah, yang salah satu sumbernya adalah kitab suci. Orang bertemu yang komitmen pacaran atau nanti menjadi menikah, berjodoh, dari sekian banyak faktor dia bisa cocok, dia bisa komit adalah cinta. Dan cinta juga sifat dari Tuhan. Dari sekian banyak sifat Tuhan, salah satunya maha kasih. Ya, kasih itu cinta. Nah, dia ketemu, dia pacaran, dia komit, dia cocok, dia senang, salah satunya cinta. Tapi beda agama. Nah, Tuhan saja yang memberi mereka cinta tidak protes. Kenapa kok undang-undang yang katanya berlandaskan agama dan agama itu katanya dari Tuhan, kok malah melarang orang yang beda agama untuk menikah? Sudah enggak biayai, enggak ngopeni, enggak kondangan, kok ngelarang? Katanya cinta itu dari Tuhan. Dan si manusia itu buatan Tuhan. Bingung enggak? Kalau mereka-mereka yang berlandaskan undang-undang itu melarang orang menikah beda agama, dilogikakan begitu, mereka bingung sendiri. Artinya apa? Berarti kamu menentang Tuhan. Kenapa? Karena mereka bertemu itu karena Tuhan. Mereka saling cinta itu karena Tuhan. Mereka diciptakan itu oleh Tuhan. Kok kamu melebihi Tuhan? Melarang. Pernah berpikir begitu? Ya kebetulan satu agama sih ya, nggak pusing ya. Itulah Indonesia. Unik sekali, konyol sekali. Mau menang sendiri. Makanya beberapa kejadian orang-orang kota, anak-anak muda kota itu, karena orang kota kan rata-rata udah berprinsip, ya, berbeda nih.
Ini nggak mau ke sini, ini nggak mau ke sini. Akhirnya silang. Misalkan A sama B, yang B nggak mau ke A, yang A nggak mau ke B, akhirnya ke C. Buat administrasi. Sesudah C selesai administrasi, ya balik lagi. Artinya agama nggak penting sesungguhnya. Karena yang paling penting adalah output kita. Saya pernah membaca, sedikit mempelajari filosofi kuno. Ada satu filosofi mengibarkan agama itu seperti pawon, seperti dapur. Ya. Zaman dahulu, mungkin juga zaman sekarang, ya, tidak semua budaya, tapi banyak budaya, pawon itu, dapur itu letaknya di mana? Di belakang, bahkan sering nggak kelihatan. Dan pawon itu rata-rata berantakan, karena tempat kerja. Ya. Bahkan zaman saya kecil itu, ya, banyak rumah orang saat itu, ruang tamunya itu indah, dihias, namanya ruang tamu, menjadi wajah rumah itu. Tapi giliran sampai pawon itu masih tanah, ya, supaya aktivitas lebih mudah dan sebagainya. Jadi pawonnya itu, dapurnya itu berantakan, kotor, masih tanah, ya umumnya pawon begitu, termasuk bahan bakarnya masih kayu bakar. Nah, agama seperti pawon, artinya apa? Tidak perlu kelihatan, tidak perlu nampak, tetapi pawon ini tempat untuk mengolah. Ketika tamu datang, terutama tamu yang diundang, si tuan rumah akan memberikan makanan, minuman, sajian, camilan yang paling enak, yang terbaik yang bisa diberikan di rumah itu. Yang asalnya dari pawon. Yang pawon itu berantakan, kotor dan sebagainya. Tapi ketika disajikan, yang terbaik, yang terindah, yang terenak, yang terbagus. Betul? Itulah agama sebenarnya. Makanya ada budaya pawon itu sampai ada dewanya. Dewa dapur. Kenapa? Karena semua urusan, semua keputusan dilakukan di dapur. Masak di dapur, nyuci di dapur, makan di dapur, nyemil di dapur, tidur di dapur, ngerumpi di dapur. Sehingga karena semuanya berpusat di dapur, yang paling tahu dari semua rumah itu adalah dewa dapur. Sehingga dewa dapur ketika seminggu menjelang Imlek pulang ke Kayangan untuk lapor isi rumah itu, dewa dapurnya disogok. Pakai madu, pakai tangkwe, pakai manisan. Ada budaya nyogoknya pakai kue keranjang, dodol Cina. Kue keranjang yang begitu keraket dimakan oleh empe-empe yang udah tua, yang giginya ompong, ya nggak bisa ngomong sekalian. Pokoknya manis aja ceritanya. Itu simbolik sebenarnya, simbolik. Bahwa kalau ingin keluarga ini manis, keluarga ini harum, keluarga ini oke, lancar, lakukanlah karma yang manis-manis. Lakukanlah karma yang bagus-bagus. Itu juga kepercayaan, itu gue keyakinan, itu juga agama. Artinya agamanya nggak penting ditonjolkan. Tapi yang penting adalah output kita. Action kita, tindakan kita, perbuatan kita, karma kita, kemanusiaan kita. Coba ibu bapak ada yang pernah ngalami nggak? Ke rumah sakit nih, mau operasi kecil atau operasi sedang, apalagi operasi besar. Sudah, administrasi, selesai semua administrasi. Sudah siap mau operasi. Ketika mau operasi, bentar. Dokter Buddhis nggak? Oh bukan, nggak jadi. Nggak begitu kan? Kalau orang normal, orang waras ketika dia berobat, ketika dia membutuhkan pertolongan, kan nggak nanya latar belakangnya, nggak nanya agamanya, termasuk mau beli barang, keperluan, perlengkapan, perkakas, udah di list semua, udah ready semua, mau bayar, kamu Buddhis nggak? Nggak jadi dah, ke sebelah, ya kacau, tidak begitu. Makanya agama, iman, keyakinan, kepercayaan itu sesungguhnya seperti pawon, seperti dapur. Yang tidak perlu diperlihatkan, yang tidak perlu ketahuan, tetapi masyarakat menuntut kita, lingkungan menuntut kita, sosial meminta kita adalah output kita. Tindakan kita, perbuatan kita, action kita, karya kita, kemanusiaan kita. Dan itu adalah sesuatu yang universal, yang semua orang bahkan semua makhluk bisa menerima. Nah ini.
Ya, jadi kembali, karena kita tidak bisa menghindari tradisi, tidak bisa menghindari upacara, tidak bisa menghindari kebudayaan adat istiadat, persembayangan, kita lakukan itu tetapi dengan pengetahuan yang benar, dengan pandangan yang benar, bahwa itu adalah cara orang dulu merawat ajaran, cara orang dulu memperindah suasana dengan seni budaya dan seterusnya. Tapi tidak terjebak dengan situasi seperti itu. Ya, ingat yang di awal-awal bahwa di zaman Sang Buddha hampir tidak ada upacara. Orang mau jadi biku ketemu Sang Buddha, ehi biku, sudah jadi biku. Kemudian karena terus bertambah dan di tempat lain tuh ratusan kilo, kalau datang nanti Sang Buddha bisa bisa nggak kepetuk, bisa nggak ketemu, ya. Misalnya Sang Buddha mau ke utara, ini orang datang dari selatan, nggak ketemu, Sang Buddha mengizinkan dengan tisarana. Budang sarana gacami, damang sarana gacami, sangga sarana gacami. Karena saat itu sudah tiratana sudah lengkap. Sang Buddha memodif, tapi tidak ada upacara, tidak ada. Hanya bertekad itu, pernyataan bertekad dan lanjutkan belajar terus berlatih. Nah, kita menggunakan upacara dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan. Awal tahun kemarin, akhir Januari ke Februari, di India ada upacara, ada ritual yang setiap 12 tahun sekali. Cuman kemarin, karena mereka juga ngerti astronomi, ya, mereka menjaga ilmu astronomi, jarene mereka, keyakinan mereka, kemarin itu ada 7 planet yang berjajar segaris. Bagi mereka itu cun, dan itu hanya terjadi 144 tahun sekali. Sehingga ditunggu-tunggu oleh mereka. Kenapa? Karena kalau nunggu lagi keburu mati. Jadi ketemu lagi itu 140 tahun mendatang dari astronominya. Sehingga Kumbh itu, mungkin kumbi karena itu kendi suci artinya bagi mereka. Kumbh itu ditunggu-tunggu oleh khususnya masyarakat India. Sekitar 5 minggu yang hadir sekitar 640-an juta orang. Yang mati banyak injek-injek. Indonesia berapa jumlah warganya? 280. Itu kalau tos-tosan, kalau kita tawuran 1 lawan 1, kalah kita. Yang datang itu 640-an juta orang dalam festival itu. Nah, keyakinan mereka pertemuan 3 sungai, Sungai Gangga, Sungai Yamuna, dan Sungai Saraswati. Mereka mereka mandi, mereka ritual di pertemuan 3 sungai itu, mereka merasa suci. Kan sering kita dengar kan anekdot begini. Kalau mandi di sungai, ya kalau di India itu melukat, ya. Jangan tanya melukat cara Buddhis bagaimana, nggak ada itu, pertanyaan udah salah. Tahu melukat ya? Mandi itu kan di pancuran itu. Kalau itu membuat suci, anekdot dulu ini ya, yang umum yang sering kita kenal, berarti ikan-ikan di sana, belut-belut di sana, sidat-sidat di sana, yuyu kepiting di air sungai sana, buayawan-buayawati di sana, berarti lebih suci ketimbang manusia yang ritualnya cuman berkala. Kenapa? Dia lahir di situ, dia hidup di situ, dia minum air di situ, dia mati di situ. Itu dulu. Ada lagi. Jangan-jangan kejahatan korupsi, manipulasi, kriminal itu susah hilang. Jangan-jangan ketika orang dimandikan, ketika orang melukat, ketika orang kumkum, kalau budaya Jawa itu ada kumkum, ya berendam di tempuran sungai, 2 sungai atau 3 sungai dan seterusnya. Orang ritual di air, di sungai, di danau yang dianggap suci, jangan-jangan yang luntur itu bukan loba dosa mohanya. Jangan-jangan yang luntur itu cinta kasihnya, silanya, kebijaksanaannya, moralnya, kebajikannya. Jadi yang tersisa loba dosa mohanya. Nanti tinggal dibalik doang kan? Umumnya berpikiran dengan bersuci itu, dengan mandi itu, dengan membasuh itu, dengan kumkum itu, dengan menenggelamkan diri di air itu, keburukannya, kejelekannya hanyut. Ya. Itu
motivasinya mereka. Tapi kan tinggal dibalik, jangan-jangan ketika bersuci itu yang luntur bukan yang buruk-buruk, yang hanyut bukan yang jelek-jelek, yang hanyut yang baik-baik, sisa yang buruk. Nah, tinggal dibalik doang logikanya. Tidak seperti itu. Tidak. Itu contoh sila bata paramasa. Kalau dengan ritual, dengan sembahyang bisa suci, bisa sukses, bisa berhasil, mari kita nanti selesai sampai tengah malam sampai pagi baca parita, besok nggak usah buka toko, besok nggak usah kerja, paling dipecat. Nah iya, tidak. Harus berjuang, harus kerja keras, harus komitmen, harus rajin, tekun, tahan banting, sabar, telaten. Baru bisa kelihatan hasilnya. Nah ini. Kenapa ini kita bahas? Karena kita menggunakan ritual, karena kita menggunakan upacara, tetapi gunakan dengan bijaksana dan ketahui maknanya. Pahami filosofinya, apa makna ajaran yang terkandung di dalamnya, supaya kita bisa menjalani upacara, menjalani ritual dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan. Karena kita tidak bisa meninggalkan upacara, tidak bisa. Kita tidak bisa meniadakan ritual, tidak bisa, karena itu bagian dari peradaban, bagian dari lingkungan, bagian dari situasi yang tidak bisa dihindari. Nah, sehingga jalan tengahnya adalah kita menjalankan, kita melaksanakan, kita melakukan dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan. Sehingga budaya Buddhis ini dengan upacara, dengan ritual sangat fleksibel, sangat situasional. Dan kita masyarakat Buddhis Indonesia ini tidak kalah bagus dibandingkan dengan negara-negara Buddhis ketika melakukan upacara Buddhis. Contoh, karena kita punya basic bahasa Sanskerta Pali, kemudian kombinasi dengan Melayu, kombinasi dengan ya ada Portugis, ada Eropa, Inggris dan sebagainya. Ketika kita menggunakan Roman alfabet, ya, Romawi, ya, ABCD itu, kita bisa mengucapkan dengan jelas, dengan pas, sesuai dengan hurufnya. Tapi beberapa negara Buddhis sampai sekarang diperbaiki pun tidak mau, karena mereka sudah merasa nyaman, meskipun tidak pas. Ya, contoh, yang sering belum terbiasa di lidah kita itu, N ada gelombangnya, kan dibaca N. Kalau kita minjem huruf vokal, nya, misalkan, nya, N. Ya, NY dibacanya. Tapi beberapa negara Buddhis itu tidak bisa mengucapkan dengan pas. Kenapa? Karena dialek mereka, lidah mereka. Bahkan diubah pun nggak mau, karena mereka sudah nyaman. Harusnya contohnya nyana, mereka mengucapkan yana. Manggala, mongkol, jauh ya. Ya, jadi kalau suatu ketika baca romannya itu mongkol, itu maksudnya adalah manggala. Manggala itu satu kata yang sangat familiar dalam perkembangan Buddhis. Artinya pun bagus, berkah utama, kebajikan-kebajikan. Jauh kan? Saya pernah ketemu orang Myanmar, sampai dulu temenan karena dia kerja di kota, saya dulu saat itu tinggal di kota, dia sangat senang dengan Buddhis, turun-temurun Buddhis keluarganya, dia pun sangat rajin, tapi dialek dia masih dialek asli. Diskusi-diskusi, dota. Apa ini dota? Maksudnya dosa. Bukan namo tasa, namo tata. Enggak bisa nyebut S. Enggak bisa nyebut S. Dialek asli mereka. Kan jauh. Hampir tiap tahun kita mengirim kontingen, mengirim grup ke ITC India. Nah, ketika grup Indonesia ya yang sudah dipersiapkan itu dengan baik membaca Paliwacana, orang sana itu takjub. Karena pas ABCD-nya. Nah, yang paling bingung dengerin orang Vietnam. Wah, Sanskerta bukan, Mandarin bukan. Itu unik sendiri. Ya mereka sih mengerti ya, kita yang nggak mengerti. Aneh, paling aneh. Tapi maju, Vietnam belakangan maju. Jadi dia Buddhisnya dominan Mahayana bercampur sedikit Theravada. Mereka dapat Theravada dari Laos, karena dekat dengan Laos. Tapi di contoh ini kita tidak kalah. Untuk membaca Paliwacana, kalau kita belajar dengan baik, ABCD kita sangat jelas. Nyana ya dibaca nyana, bukan yana. Nah itu contoh. Jadi
Karena kita terus mempelajari, buku itu pun terus direvisi, diperbaiki ya. Nanti tinggal pasar, tinggal masyarakat yang menerima atau tidak. Yaitu tujuannya untuk supaya menerapkan tradisi budaya Buddhis dengan baik. Nah, sehingga kalau suatu ketika contoh perkabungan di situ juga ada ya. Misalkan enggak terburu-buru, ruangannya cukup, tempatnya oke. Nah, biasanya situasi yang nyaman untuk meletakkan ya properti dan sebagainya pendukung upacara itu, misalkan di sini mendiang petinya, jenazahnya. Di sini altar Sang Buddha, kalau ada biku sangga nanti ada pabajita diundang misalkan. Di sini hadirin tuan rumah keluarga. Jadi keluarga hadirin menghadap altar Sang Buddha, bukan menghadap mendiang. Ya, nanti bisa dicek itu. Kalau memungkinkan, referensi, rujukan. Tapi beberapa tempat karena merasa marem, ketika baca pali wacana orang meninggal belum dibuka petinya dirubungi. Muter di peti. Ya, saya khawatir si mendiangnya denger nanti bangun ingat utangnya, mati lagi. Tidak. Sampai nangis. Wow, nangisnya enggak reda-reda. Capek nangis, nyewa orang nangis. Di sini ada tradisi nyewa orang nangis? Enggak ada ya, karena ini kota baru ya. Kalau kota-kota kuno di Pulau Jawa itu masih ada. Meskipun makin berkurang. Ya, karena simboliknya katanya salah satu ceritanya bakti kepada orang tua, bakti pada mendiang dengan menangis. Padahal tidak seperti itu. Ya, jadi marem itu, abdol itu belum tentu benar, belum tentu sesuai, belum tentu nalar, belum tentu pas. Gitu. Nangis. Kenapa nangis? Oh, ternyata nangisnya itu karena kunci brankas-nya belum ketemu. Sertifikatnya belum dapat. Bukan nangisin mendiang, nangisin warisan. Tidak. Nah, jadi kalau suatu ketika mau menata ya, space-nya cukup dan sebagainya, kondisi mendukung, nah, di sini jenazahnya, peti mendiang, di sini altar. Ya, bolak-balik sebenarnya bisa, nggak masalah. Sini altar Sang Buddha, kalau ada biku sangga, Bapak Bajita, nah di sini keluarga dan hadirin. Secara psikologi bisa memahami tentang perenungan kematian. Jadi menghadap ingat Sang Buddha, ingat Dhamma. Ketika bisa ingat Dhamma dengan benar, dengan jernih, dengan hening, dengan bening, memungkinkan kemarahannya, kebenciannya, ketidakrelaannya, merasa tidak nyaman ditinggalkan dan sebagainya bisa mereda. Kenapa? Karena kematian milik semua yang lahir tanpa terkecuali. Itu contoh-contoh bagaimana kita tidak bisa menghindari upacara, kita tidak bisa menghindari ritual, kita menggunakan tradisi, tapi dengan pengetahuan. Bukan dengan serampangan, bukan dengan kebodohan. Kalau dengan kebodohan ya kita nanti malah jadi aneh, ngikut aja tapi tidak mengerti. Padahal itu adalah semua simbolik. Bedanya apa? Kalau kita mengerti, melakukan, ada rasa nyaman dengan pengetahuan. Ada rasa seimbang. Tapi kalau kita mengikuti tanpa pengetahuan, akan ada rasa ganjel. Dan ini terjadi di zaman Sang Buddha. Terkenal. Kisahnya dari salah satu sutta di dalam Samyutta Nikaya. Ada seorang pemuda yang cerdas. Dia dari keluarga Brahmana terpandang. Ya. Singkat cerita, orang tuanya itu meninggal, Brahmana. Nah, teman-teman sahabat dari orang tuanya ini dan tradisi kuat saat itu Brahmana melakukan berbagai macam upacara kematian si ayah pemuda ini. Tapi karena dia cerdas, dia kritis, dia pandai, masih ganjel. Opo iyo, opo tenanan masuk alam Brahma. Apa benar sampai ke alam Brahma ini bapak saya? Dan dia ingin melakukan bakti, ingin mendukung orang tua yang sudah meninggal itu. Tapi kritisnya, ganjelnya muncul. Dia cari tanya, singkat cerita ketemu Sang Buddha. Nah, ketemu Sang Buddha dia ingin tukar pikiran, ingin meminta solusi. Ganjelnya dia, galaunya dia ini, apa benar ayahnya ini seperti dalam ajaran Brahmanisme mencapai alam Brahma atau paling tidak mencapai alam surga. Dia tanya, kemudian terjadi dialog. Bagawa, tolong bantu saya.
Saya sudah melakukan semua upacara yang harusnya dilakukan dalam tradisi Brahmana untuk ayah saya supaya bahagia. Apakah cara saya ini sudah benar? Apakah ada yang kurang dan seterusnya? Ya, karena dia juga pernah mendengar Sang Buddha ini orang yang pandai, yang cerdas, yang sangat inspiratif, yang boleh dibilang tahu banyak hal. Karena Sang Buddha juga basicnya lulus 3 Weda yang menjadi basic dari Brahmanisme. Nah, Sang Buddha mengetahui si pemuda itu seperti apa. Nah, Sang Buddha bilang, baik begini anak muda. Sekarang kamu pulang, besok kamu balik lagi. Nah, sebelum kamu pulang atau ketika kamu sampai, kamu bikin persyaratan yang saya ajukan. Supaya besok niat kamu ingin berbakti sama orang tuamu, niat kamu ingin membuat ayahmu bahagia, dengan meninggalnya itu semoga kesampaian. Apa Bagawa? Kamu besok siapkan 2 kendi. 1 berisi kerikil, 1 berisi ghee atau mentega lah kalau sekarang. Dan keduanya kamu segel rapat, kalau sudah besok kamu bawa ke sini. Wah, besok dengan senang hati dia membawa 2 kendi yang sudah dia siapkan tersebut. Happy dia karena dianggap Sang Buddha mau melakukan upacara buat ayahnya dia. Nah, ketemu Sang Buddha, Bagawa ini sudah saya siapkan persis sempurna seperti apa yang Bagawa ceritakan kemarin. Baik anak muda, sekarang ikut saya ke suatu tempat. Sang Buddha ngajak pemuda itu dengan 2 kendinya ke pinggir kolam. Ketika sampai pinggir kolam, anak muda tanya, apalagi Bagawa? Kamu masukkan 2 gentong, 2 kendi itu ke dalam kolam. Masukin, tenggelam. Apalagi Bagawa? Sekarang kamu cari kayu atau tongkat atau bambu yang cukup panjang supaya sampai ke dasar kolam. Dia cari dapat. Apalagi Bagawa? Sekarang dengan tongkat ini kamu pecahkan kedua kendi itu. Wah, dia lakukan dengan senang. Dianggap ini adalah perwakilan Sang Buddha melakukan ritual untuk ayahnya yang sudah dikremasi itu. Dan dia ingat, dalam ajaran Brahmana kuno ketika kremasi setengah matang, nggak tahu setengah matangnya bagaimana, melty atau gimana nggak tahu, kepalanya ditutuk. Nah, kalau kepala tutuk itu adalah simbolis alam Brahmanya terbuka menerima si mendiang. Ceritanya begitu dalam tradisi Brahmana. Wah, ini mungkin simbolik. Yang kemarin itu kurang marem, kurang mantep, kurang abdol. Nah, ini mungkin simbolik. Pecah dua-duanya. Kerikil tenggelam, mentega mengapung di permukaan air. Apalagi Bagawa. Nah, sekarang anak muda, kamu undang, kamu panggil teman-teman Brahmana ayahmu atau siapapun yang pandai dengan mantra dan sebagainya, suruh mereka membacakan semalam suntuk di pinggir kolam ini supaya kerikil yang tenggelam ini mengapung di permukaan air dan mentega ini yang mengapung tenggelam di dasar sungai. Aduh, Bagawa bercanda. Nehi nggak bisa itu. Hil yang mustahil melanggar hukum alam. Oh, kamu cerdas anak muda. Demikianlah. Kalau mereka punya karma baik, mereka akan otomatis ringan naik ke atas sebagai simbolis alam kebahagiaan. Kalau mereka penuh dengan karma buruk, mau diapain pun mereka tetap tenggelam. Seperti batu kerikil yang berada di dasar kolam. Itulah hukum alam yang alamiah tidak bisa direkayasa. Diskusi panjang itu membuat anak muda itu tersadar. Dan dia mengerti dan dia memahami. Dan dia meninggalkan semua upacara yang tidak masuk akal, upacara yang tidak nalar dan tidak punya makna penjelasan yang masuk akal. Itu contoh, terjadi zaman Sang Buddha ketika masih hidup. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa bebas dari ritual, kita tidak bisa meniadakan upacara, kita tidak bisa melenyapkan persembahyangan, tapi lakukan semua itu dengan pengetahuan. Lakukan hal-hal tersebut dengan kebijaksanaan. Zaman dulu anak-anak kecil, zaman kuno dulu, ya kalau sembahyang sama leluhur selalu dipesankan, kamu sembahyang nanti minta pinter atau supaya ujian lancar. Malah yang lebih parah, sembahyang minta nomor. Saya berlogika, lah leluhur zaman dulu, zaman Belanda, zaman perang, jangankan belajar bahasa asing, belajar matematika, kalkulatornya kagak ada, sempo aja nggak lulus dan sebagainya. Sembahyang kongma supaya pinter, lah udah meninggal tambah bikin pusing suruh ngerjain tugas, suruh ngisi jawaban ujian. Ya nggak masuk akal, tidak begitu. Tapi orang dulu ya begitu cara sederhananya. Nah, cuman ketika kita berlogika tidak seperti itu. Kita sembahyang, kita tiam hio, kita pasang dupa, kita puja, cet cabo itu
berterima kasih, matur nuwun. Berterima kasih Ban Kamsya terhadap kebajikan selama ini sudah merawat, membesarkan, mendidik kita semua keluarga besar ini sampai saat ini bisa nyaman bahkan bisa sukses berkat jasa-jasa leluhur. Jadi sembayangnya itu terima kasih, bukan nambahin beban yang baru. Berterima kasih dengan berbagai macam cara atau pemikiran yang positif, yang luhur atas jasa-jasa leluhur kepada kami ini sehingga kami bisa nyaman sampai hari ini. Bahkan bisa berbahagia sampai hari ini berkat andil dari leluhur. Berkat andil dari mendiang, berkat andil dari orang tua yang sudah tiada ini. Itu cara berpikir yang benar. Itu. Nah, inilah Dhamma, memberi kita pengetahuan, memberi kita pandangan benar, mengarahkan kita kepada solusi sehingga terjadi kemajuan batin. Makanya siapa yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dia akan mendapat kemajuan, mendapat dukungan termasuk perlindungan dari Dhamma. Sebagai penutup, awal Februari kemarin saya mengalami kejadian yang unik dan bagi saya itu luar biasa. Dan bukan settingan, bukan rekayasa, karena tidak saling kenal. Jadi singkat cerita saya di sebuah wihara di suatu kota harus berpindah karena ada urusan. Nah biasanya kan kalau dalam transportasi biasanya kan ada grupnya di Japri kan, di share di grup. Siapa yang mau nganter gitu kan? Nanti ada yang Japri, ada yang respon dan sebagainya. Nah karena mungkin pada sibuk, ada tapi cuma karyawan, enggak apa-apa, karena tujuannya sampai. Wong naik Grab juga sama kan? Ya, kalau kita ngerti tujuannya. Nah, saya diantar sama karyawan. Nah, karena di kota, ya pasti macet. Macet diem aja kan awkward juga kan, lucu juga ya. Akhirnya jadi basa-basi nanya. Nah, si karyawannya ini, si masnya ini tanya, Pak, manggilnya Bapak ya, karena belum kenal. Kalau di wihara itu ngapain aja sih Pak? Wah, ini pertanyaannya bagus. Tapi kan harus persepsinya harus mudah. Supaya yang belum mengerti ini bisa mudeng gitu, tidak salah tapi malah terjadi pengetahuan yang jelas. Pak kalau di wihara ngapain aja sih? Wah bagus pertanyaannya, saya mikir apa jawabannya. Kami kalau di wihara ini mengulang Dhamma, belajar ajaran Sang Buddha. Dhamma atau Dharma itu ajaran Sang Buddha. Nah kami ulang, kami pelajari dengan berbagai macam cara. Loh kenapa diulang? Ya manusia kan hobinya lali, hobinya lupa. Ya, kalau di budaya Jawa kan semua dijenengi. Jadi puncak kejayaan budaya Jawa kuno, termasuk Sunda juga, ya, saking pernah mengalami kejayaan itu semua dinamain. Ya, kalau ibu bapak pelajari pohon kelapa ini dari akar sampai ujung itu semua ada namanya. Pohon kelapa itu contoh. Semua saking kreatifnya semua dijenengi. Nah, termasuk juga belakangan. Misalkan ada nggak semua daerah tapi ada. Ini anekdot ya. Motor mesin itu. Nah, ada satu daerah jenengin namanya Honda. Pernah dengar? Mungkin yang pertama kali masuk ke situ adalah merek Honda, mungkin. Kemudian kereta bahasa daerahnya apa? Pernah dengar? Sepur. Nah, kemudian pesawat terbang. Mobil dulu, mobil itu nama daerahnya Montor. Pesawat terbang, Montor Mabur. Ya benar, Montor Mabur. Tapi jatuhnya utang, jenenge lali. Ya manusia mudah lali, manusia mudah lupa. Jadi kami di wihara ini belajar Dhamma, mengulang Dhamma dengan berbagai macam cara yang baik. Nah, emang kenapa Mas? Saya tanya. Begini Pak, sejak bos saya itu rajin ke wihara, banyak berubah Pak. Banyak sekali berubah. Berubahnya positif. Kenapa emang? Dulu Pak, sebelum bos saya rajin ke wihara, kami kerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Itu dari Senin sampai Sabtu itu semua hari Senin Pak. Hari Senin yo Senin, hari Selasa yo Senin, hari Rabu yo Senin, hari Kamis yo Senin, hari Jumat yo Senin, hari Sabtu yo Senin, Minggu baru hari Minggu. Kenapa? Diseneni terus. Diomelin. Saya ngebatin. Saya nggak tanya langsung karena pertanyaan sensitif. Saya ngebatin, tapi saya juga dapat jawabannya. Kok betah? Berarti gajiannya lancar. Ya. 2
diomelin terus. Apalagi kalau pulang dari luar negeri, wah sudah, muring-muring ngomel-ngomel. Tapi sejak bos saya rajin ke wihara Pak, marah-marahnya berkurang. Berkurang. Bahkan kalau dulu ya, pulang dari mana-mana, ya termasuk pulang dari luar negeri, ngomel-ngomel. Pokoknya, wah. Ya tapi kan untung digaji, untung gajinya lancar. Kalau enggak ya kabur sudah. Sekarang sejak rajin ke wihara, bos saya ini kalau pulang malah bawa coklat, bawa snack, kasih kaos, berubah. Makanya dia sampai tanya, ngapain aja sih di wihara? Wah saya ya kagum, ya salut, ya terharu, ya lucu dan sebagainya. Artinya apa? Berarti orang ini cerdas. Tidak dalam waktu lama dia bisa berubah. Dan kenapa dia sukses? Karena dia cerdas. Jadi kalau orang sukses itu salah satunya cerdas. Nah orang cerdas ini kalau mau belajar cepat sekali. Cepat sekali. Makanya simbolis dari salah satu simbolis fauna sang Buddha adalah kuda. Kuda saat itu, sekarang juga masih, ya, adalah binatang yang paling cepat. Ya. Kan kalau lihat simbolik sang Buddha, ada sapi yang unggulan itu lembu, jantan. Ada singa, ada gajah, salah satu lagi, ini dia nih. Tuh, nah itu gajah, sapi, sananya lagi ya antara kuda atau singa dan kuda. Bukan antara itulah. 4 itu, raja yang dipakai Raja Asoka. Nah, kuda itu adalah simbol kecepatan. Apa itu kecepatan? Kebijaksanaan begitu cepat untuk mencerna, untuk mengerti, untuk memahami. Jadi kebijaksanaan itu begitu cepat memotong kilesa, cepat untuk mengerti, cerdas untuk memahami dan seterusnya. Nah, orang si bos ini dia cerdas sekali. Kalau tidak cerdas ya tidak sukses. Nah, ketika dia belajar dhamma, satu kalimat saja karena dia cerdas, dia cepat menangkap. Mungkin salah satunya si bosnya ini sadar. Ujungnya kelahiran itu pasti mate. Orang yang punya gelar profesor, doktor, insinyur, MSc dan sebagainya, nanti kalau sudah mati nggak dipakai. Gelarnya yang banyak itu berubah jadi mendiang. Atau disingkat lagi ALM. Kalau perempuan ALMH. Nggak dibawa. Rumahnya yang gedung, yang magrung-magrung, nggak ngikut. Sapinya nggak muat. Bojonya paling banter ke sampai pemakaman, sampai kremasi nggak ikut. Anaknya bye-bye, dadah. Nggak ikut. Nggak ikut. Yang setia mengikuti kita ketika kita mati cuma perbuatan baik ataupun buruk. Makanya ada satu kalimat yang viral sampai sekarang ya, dan diterima di semua kalangan, yaitu Bante Utamo pernah mengatakan, kemudian dibikin meme, dibikin flyer, itu bagus sekali, kurang lebih gini, apa yang kita kumpulkan siang malam, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, jungkir balik, apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Tetapi apa yang kita lepaskan, kita ikhlaskan, kita dedikasikan, kita karyakan, itu yang setia mengikuti kita. Begitu? Itulah hukum karma, itulah hukum alam. Jadi si bos ini saking cerdasnya, dengan cepat dia bisa berubah. Dan si mas ini cerita, sesudah banyak berubah kami happy, kerja makin produktif, ya karena rumahnya kan gede. Ini rumah keluarganya, bosnya ini mes karyawan, tapi tetanggaan, banyak karyawannya. Sejak bos kami berubah, kami happy, kerja makin produktif, dan kami makin kerasan, makin betah, makin bagus, ritmenya makin nyaman. Tidak butuh waktu lama terjadi perubahan. Dan saya yakin itu asli. Kenapa? Saya nggak kenal sama dia, sama bosnya saya nggak kenal, di belakang nggak ada kamera. Dan dia juga nggak ada motivasi, nanti tolong sampaikan ke bosnya saya udah puji-puji. Enggak, saya nggak kenal. Nggak kenal si masnya, nggak kenal bosnya, saya cuma dapat cerita doang, dapat testimoni orang yang, makanya sampai tanya, di wihara ngapain aja? Dipikir di wihara, dibacain parita, dipercik, langsung celing berubah. Yang tadi hobinya selingkuh jadi alim gitu. Tidak, harus berjuang sendiri, harus berupaya kerja keras untuk mengembangkan batin, harus mencerna, memahami dan berupaya, pasti ada kemajuan. Dan itu ya, luar biasa bagi saya, terharu sekali saya, karena saya yakin dia jujur, tidak mungkin
tidak mungkin bohong karena dia juga gak kenal saya nggak kenal dia, tidak ada motivasi untuk dapat hadiah gitu, cerita itu tidak. Saya yakin itu asli. Dan itu bukti Dhamma bekerja. Kalau kita mau sungguh-sungguh belajar, mau sungguh-sungguh berjuang, ada kemajuan. Dan fakta lagi yang paling mudah dilihat adalah fisik. Yaitu apa? Ini contoh. Wihara berkembang, wihara bertumbuh, itu juga berkat kebajikan. Kebajikan. Paling terakhir, ibu bapak masih dengerin aja nih, nggak bosen. Saya pernah dapat cerita, tapi nggak sebut namanya ya, karena masih hidup soalnya. Ada seorang menjadi pabajita, belajar dengan sangat rajin, sangat tekun, karyanya pun luar biasa. Suatu ketika pernah ditanya, apa sih benefitnya, apa keuntungannya, apa keunggulannya menjadi pabajita, menjadi ulama. Sepertinya nanya itu bukan Buddhis. Karena yang nanya bukan Buddhis kan kita bicara spiritual Buddhis kan susah nyambungnya. Sehingga dikasih contoh yang gamblang saja. Begini Pak, kalau saya, ya beliaunya itu, hanya menjadi pengusaha, mungkin dalam hitung-hitungan pengusaha, paling banter saya cuma bantu satu wihara. Paling banter. Kalau saya jadi pengusaha sukses, dan beliau bisa sukses karena cerdas sekali, kalau saya jadi pengusaha sukses, paling banter saya bantu wihara cuma satu. Tapi dengan begini saya sudah membantu puluhan, mungkin 100 ada, wihara se-Indonesia. Bahkan ada yang benar-benar dirintis dari garasi. Kalau musim hujan kebanjiran garasi itu. Berjuang sampai wiharanya megah, pindah. Sampai wiharanya megah, bagus sampai sekarang wihara berguna. Itu contoh benefit. Ya, secara fisik kelihatan, bisa diukur. Kalau beliau hanya menjadi pengusaha, paling banter hanya bisa membantu mendukung satu wihara. Umumnya, ya 1, 2, 3, 5. Tapi dengan beliau menjadi ulama yang baik, berdedikasi, sungguh-sungguh, berkorban waktu, tenaga segalanya. Fakta di lapangan kita bulatkan 100 wihara bisa dibantu. Itu bukti secara fisik yang nyata yang orang semua bisa lihat benefit dari belajar dan praktik Dhamma. Begitu kan, pengusaha kan paling banter ya paling 1, 2 wihara. Ya banyak tapi nggak sampai 100-an. Itu contoh. Dan ternyata itu terjadi juga di negara-negara Buddhis. Itu benefit, itu bukti kalau kita belajar dan praktik Dhamma pasti ada kemajuan. Ya ibu bapak pun bisa melihat yang dulu dengan sekarang, bagaimana perasaannya, emosinya, ya, bagaimana moodnya bisa terkendali, bisa ditempatkan pada posisi yang tepat, ya, karena kita masih punya kilesa. Nah itu bukti bahwa ternyata kalau kita mau belajar, mau berlatih, ada kemajuan, ada hal baik yang bisa kita peroleh, bahkan hasil-hasil kecil ataupun besar bisa kita dapatkan. Nah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga terus maju dalam Dhamma. Semoga praktik Dhamma menjadi pelindung kita untuk sekarang dan masa-masa mendatang. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik Ibu Bapak, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tetapi izinkan saya bertanya terlebih dahulu, Bante. Mumpung pegang mic, Bante. Bante, berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan, umat Buddha dianjurkan untuk melakukan atasila atau upasata sila setiap hari uposata. Apakah Sang Buddha pernah menjelaskan apa istimewanya hari uposata itu, Bante, sehingga kita dianjurkan untuk atasila? Terima kasih, Bante. Ya, makasih. Nah, ini hak prerogatif dari pemimpin puja bakti yang belum disepakati tapi diambil jatahnya. Terima kasih. Sangat banyak suta-suta, kisah-kisah tentang uposata, sangat banyak. Dari cerita kiasan-kiasan, cerita analogi, cerita perbandingan-perbandingan dan sebagainya. Artinya sangat positif, sangat positif. Ada satu kiasan begini, orang yang menjalankan atasila dengan sungguh-sungguh. Atasila, uposata sila isinya sama, 8, ya, cuman harinya saja beda. Ketika hari uposata namanya uposata, ketika bukan hari uposata namanya atasila. Tapi isinya praktiknya sama, 8 sila. Apabila dia sungguh-sungguh menjalankan itu, berarti batinnya benar-benar murni,
Bukan hanya 16 kerajaan Mahajana pada saat itu. Ada 16 kerajaan di zaman Sang Buddha, Jambudvipa. Bahkan dia bisa mengalahkan kebahagiaan alam-alam dewa. Sampai seperti itu. Sukar untuk diukur dengan materi. Ya, artinya apa? Sangat-sangat bermanfaat. Gitu. Jadi tetap poinnya kembali ke kita. Nah, kenapa di kasus itu ceritakan itu sangat luar biasa? Berarti yang praktek saat itu orang itu benar-benar luhur, benar-benar batinnya mulia, benar-benar bahkan bisa menuntun dia saat itu mencapai tingkat kesucian. Gitu. Artinya sangat bagus ya. Tapi tentu ya kita dalam berlatih ya tidak bisa langsung jadi gitu. Butuh proses, tapi sangat bagus. Sangat bagus. Makanya ketika kita praktik apapun, entah itu sila atau yang lainnya, nilai-nilai luhurnya juga harus kita sertakan. Kita ikut, kita bawa. Ya, misalkan anicca dukkha anatta, ini harus kita terus bawa supaya nilai luhurnya batin kita itu berkembang, kotoran batinnya berkurang. Ego kita bisa paling enggak terkendali. Tidak anarkis, tidak frontal, tidak ngamukan dan sebagainya. Banyak kejadian. Ya, banyak kejadian. Bahkan sampai orang-orang luar juga ngalami. Ketika ikut retreat, ya, entah berapa hari terserah disepakati. Saat retreat dia orang yang tertib, tidak mengganggu dan tidak mau diganggu. Nah, ini hal yang berbeda. Tidak mengganggu berarti tidak ngajakin orang lain itu ngobrol, tidak terganggu, tidak mau terpengaruh diajakin ngobrol oleh yang lain. Ya. Karena memang unik tuh kalau orang retreat itu nanti ya, kalau dia apalagi cukup lama, aslinya dia kelihatan. Aslinya. Kenapa? Karena kan silent, tidak boleh ngomong. Nah, aslinya karakter dia nanti kelihatan ketika retreat. Kalau dia natural, ya alamiah, tidak acting, karena yang acting juga ada. Jadi kadang lucu ngeliat orang retreat itu rajin nyapu gitu. Bahkan kalau di rumah nggak pernah nyapu. Oh, berarti stres. Waktu retreat itu lancar, sampai selesai lancar. Tapi pulang ke rumah, ngomel-ngomelnya tambah kencang. Itu jelas keliru. Dia memahami latihan itu hanya retreat. Pengendalian diri hanya retreat. Sila hanya waktu retreat. Ketika sampai rumah, aku bebas, merdeka. Ya rugi. Ada yang begitu. Artinya apa? Latihannya, pengetahuannya, dhammanya, nilai-nilai luhurnya tidak terus dibawa. Dhamma, nilai-nilai luhur, latihan hanya dianggap waktu retreat, waktu kursus. Dan itu sangat disayangkan. Waktu yang sudah dikorbankan, tenaga, materi, jarak dan sebagainya tidak memberi banyak manfaat. Karena ketika pulang ke rumah pola pikirnya aku sudah retreat, aku sudah kursus. Tetapi aslinya aku ya begini, ngamukan, tukang marah-marah, ngomel-ngomel. Aduh, kasihan. Padahal praktik dhamma sesungguhnya terus menerus. Sehingga ketika kita atas sila, kita upasana sila, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan pengetahuan, nilai-nilai dhamma yang sudah kita pelajari tetap dibawa, ya, tetap dipegang, tetap diterapkan. Ya, apakah itu dari sisi ya, paling yang sudah terkenal anicca dukkha anatta, ataupun sisi cinta kasih, sisi keikhlasan, sisi kebijaksanaan, keluhuran dan sebagainya juga harus diingat, dicamkan dan diterapkan. Bukan sekadar kita misalnya duduk meditasi, memperhatikan napas masuk, napas keluar mencapai sucian, nggak ada relevansinya. Tidak ada. Pencapaian perkembangan batin karena nilai-nilai dhamma kita kembangkan. Apakah itu semangat, apakah itu kebijaksanaan, apakah itu sati, itu terus kita kuatkan, kita asah. Bukan hanya duduk diam, napas masuk, napas keluar doang. Tidak. Tidak. Tapi nilai-nilai luhurnya, nilai-nilai dhammanya tetap kita kembangkan. Termasuk ketika kita menjalankan sila. Kenapa? Ketika kita menjalankan sila, kebajikan juga ada. Kebijaksanaan juga ada. Pengetahuan juga ada. Dan nilai-nilai luhur lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya praktek dhamma itu include semua. Semua. Selama kita mengerti, selama kita paham. Bukan seperti dicicil itu tidak. Misalnya jalan mulia berunsur 8.
berarti ada 8, berarti nyicilnya 8 hari, seminggu 7 hari, ya kurang 1 nih. Tidak, semuanya ada, selama kita pahami, kita praktik itu semuanya ada. Gitu. Nah, pikiran begitu cepat seperti simbol kuda itu yang sangat cepat berlari. Nah, itulah manfaatnya kita belajar, mengasah, membiasakan, menelateni. Sehingga momen-momen yang benar-benar kita satinya sangat bagus, itu semuanya bisa muncul, bisa berkembang, bisa beriringan, bisa harmonis, bisa saling menguatkan. Nah, kembali ke atas sila, tadi itu saya kasih contoh dengan berbagai macam penerapan. Nah, demikian juga kita berlatih sila. 5 sila juga sama, kalau kita sungguh-sungguh. Makanya kan tadi, ya seringkali kalau kondisi mendukung saya terjemahkan. Kalau 5 sila ini sungguh-sungguh kita lakukan, menjadi kondisi kelahiran di alam bahagia, alam surga. Menjadi kondisi sekarang ini kita akan sejahtera, baik secara lahir, fisik maupun secara batin. Dan kalau sungguh-sungguh 5 sila ini kita laksanakan, menjadi kondisi berkurangnya kilesa, terkikisnya kilesa, padamnya kilesa mencapai nibbana. Jadi semuanya dengan berbagai macam cara kita belajar dhamma dan kita bisa memasuki dhamma. Seperti kalau contoh 12 mata rantai nidana, paticcasamuppada, satu putus, semua putus. Dimanapun putus, dia putus, benar-benar padam, sudah selesai. Tidak harus diputusin semua. Dari manapun dia lenyap itu, ya benar-benar diketahui, ditembus istilahnya. Ya, kalau dia kotoran batin itu benar-benar padam, putus, sudah selesai, sudah beres. Jadi dari manapun kita bisa memasuki dhamma, dari manapun kita bisa memahami dhamma, dari manapun kita bisa berhasil di dalam dhamma. Zaman Sang Buddha orang mencapai sucian unik-unik malah situasinya. Lagi nyapu, melihat busa yang muncul pecah, melihat pelita yang rep-rep itu. Dulu belum ada listrik, rep-rep, mami anicca dukkha anatta, melihat aliran air, melihat bunga yang rontok. Tapi semua nilai-nilai luhurnya, batinnya berkembang. Sehingga dengan fenomena alam yang terkesan sederhana, bisa mencapai kesucian. Mengulang suta, ya, meresapi suta itu, ya, sudah bisa mencapai dhamma. Ya, yang unik itu, lihat rep-rep pelita itu. Kita sehari berapa kali minimal mati nyalain lampu? Banyak kali ya. Kan sama lampu dengan pelita itu. Kok nggak suci-suci ya? Ya karena batinnya belum siap. Itu unik sekali. Kita nyalain mati lampu itu tiap hari sampai hafal bahkan. Tapi beliau yang batinnya sudah matang, yang terus berlatih membawa, melihat redup mati, mencapai kesucian. Dengan fenomena alam yang natural, dengan situasi yang nyata dalam keseharian. Bante Ananda lebih unik, dengan sikap tubuh yang tidak dari 4 ini. Tidak berdiri, tidak berjalan, tidak duduk, tidak berbaring. Beliau mencapai arahata dengan sebelum berbaring. Jadi kalau postur tubuhnya, hitungan detik itu seperti perahu. Jadi badannya sudah di pembaringan, kepala belum nyentuh bantal, kaki lagi terangkat. Itu kalau di slow motion itu unik sekali itu. Tidak berbaring, tidak duduk, tidak berjalan, tidak berdiri. Mau berbaring, mencapai arahata. Bante Ananda. Ketika sudah bisa melepaskan semua kelekatannya, melepaskan semua bebannya, batinnya matang, beliau mencapai arahata dengan posisi tubuh yang paling unik. Tidak berdiri, tidak duduk, tidak berbaring, tidak berjalan. Kalau yang berjalan kaki, cangkamana, banyak sekali. Duduk, bermeditasi, mendengarkan dhamma, paling banyak. Berdiri bisa, ya. Kemudian mau berbaring juga bisa karena sakit. Jadi sakit itu pintu pembuka melihat duka. Dan siapapun yang bisa memasuki duka, menembus duka, itu juga jalan mencapai nibbana. Jadi ketika sakit, jangan ngomel. Oh sakit, kamu kenapa baru datang sekarang? Sudah lama saya tunggu-tunggu. Gendeng ini orang. Tapi itu sebenarnya pengetahuannya. Sakit menjadi pembuka kita memahami fenomena hukum alam, hukum dhamma, hukum sebab akibat. Artinya ketika kita berdamai dengan sakit, kita malah semakin kokoh, semakin tenang. Tapi kalau kita grundel, sakitnya 2 kali. Kok gak ada yang jagain, kok gak ada yang nepenin, kok sini panas, kok sini dingin, kok sini berisik, nyamuk banyak. Wah, tambah stres. Karena tidak bisa menerima kenyataan dengan apa adanya.
Tapi kalau bisa menerima kenyataan dengan apa adanya, paling tidak secara psikis, secara mental, agak berkurang bebannya. Bahkan bisa menerima, malah tidak terasa sakit. Nah itu. Jadi dengan berbagai macam cara, Dhamma bisa kita terapkan. Tinggal nanti kecenderungan kita, ya, kemampuan kita, kebiasaan kita, kecocokan kita, itu yang nanti berbeda-beda. Tapi semua tujuannya dengan cara apapun bisa mencapai Dhamma. Bahkan ada contoh ekstrim, ini ekstrim ya, ini contoh saja. Ya, dengan perhatian yang benar-benar hatinya penuh, wirya, kebijaksanaan, ada kasus mau bunuh diri mencapai arhata, tapi jangan ditiru. Ya, ada. Dan ketika sebelum detik poin meninggal mencapai kesucian arhata. Marah nyari di mana-mana, mau diikutin kan? Nggak ketemu. Kenapa? Nah, karena sudah mencapai nibbana, tidak lahir kembali. Tapi itu kasus yang harus dengan jelas dipahami supaya tidak ditiru mentah-mentah. Aduh banyak utang, saya tak bunuh diri aja lah biar mencapai arhata. Mati beneran jadi peta. Tidak, beda. Tapi itu contoh bahwa dengan berbagai macam cara kita berlatih, kita belajar, kita berjuang, Dhamma bisa dicapai. Dhamma bisa dipahami, Dhamma bisa ditembus, Dhamma bisa dirasakan hasilnya. Nah, mumpung ingat saya tambah-tambahin. Makasih. Baik, terima kasih Bante. Baik, yang lain mungkin? Malam Bante. Saya bertanya singkat saja. Urutan pencapaian seseorang mencapai pencerahan itu dari yang mana duluan? Kebijaksanaan atau pengetahuan? Ya. Kalau kita mencari katanya antara panya dengan nyana yaitu sinonim. Kebijaksanaan dengan pengetahuan itu sama. Gitu. Jadi boleh dibilang nyana atau panya ini puncaknya dari latihan. Puncaknya dari perjuangan, yaitu pencapaian sucian. Entah itu nanti Sotapanna, Sakadagami, Anagami atau Arahata. Gitu. Jadi kalau secara tingkatan level pencapaiannya, nah, panyanya ini yang hasil ya itu menjadi puncaknya. Tapi juga panya bisa sebagai awal, yaitu pandangan benar, pikiran benar. Jadi panya sebagai awal. Kenapa? Kalau sudah awalnya ini panya, sudah awalnya ini pandangan benar, pengetahuan yang benar, nah kesininya, prakteknya, usahanya, daya upayanya, perjuangannya memungkinkan benar. Tapi kalau awalnya sudah mica diti, pandangan salah, membunuh nggak apa-apa, korupsi 1000 berarti yang 500 ini diamalkan, sisa 500 sah. Nah itu pandangan salah, tapi itu terjadi. Itu terjadi. Ya. Jadi korupsi gede-gedean, beramal gede-gedean, sisanya sah buat saya. Nah itu pandangan, tapi pandangan keliru. Nah kalau kita membaca secara sistematis atau bahasa-bahasa edukasi, bahasa-bahasa cendekiawan di dalam Dhamma itu, ya kalau membicarakan panya sebagai hasil, nah itu bisa sinonim dengan nyana, pengetahuan, kebijaksanaan, puncak dari padamnya kotoran-kotoran batin, padamnya kilesa. Biasanya kan sila, samadhi, panya, dana, sila, bawana. Nah bawana ini juga nanti arahnya kepada panya. Kebijaksanaan sebagai puncak dari pengetahuan yang dicapai hasil dari semua latihan yang dilakukan. Nah simboliknya tadi memang kuda. Ya, kuda itu hewan di bumi yang kalau dilatih sangat cepat larinya. Nah panya itu sangat cepat. Nah, ada bodhisatwa Wajra Pani, itu juga simbolik panya, kebijaksanaan. Kenapa Wajra, Bajra, Baja? Wajra itu juga simbolik dari halilintar atau intan. Halilintar, petir, itu adalah kekuatan yang sangat cepat dan sangat power. Ya. Terbukti siapapun yang kesambar petir, ya, benar-benar kesambar harus mati. Enggak boleh enggak mati. Ya, sapi kesambar petir, mati. Orang kesambar petir, tepat ya, itu mungkin bisa jutaan watt. Itu kalau kesambar petir, itu harus mati, enggak boleh enggak mati. Saking kuatnya, saking besarnya, saking powernya. Kebijaksanaan seperti itu.
atau intan. Intan benda alamiah di bumi ini yang paling keras. Alamiah, bukan buatan, paling keras. Tapi uniknya intan ini asalnya dari karbon. Karbon itu adalah gas, udara. Udara ini kan berbagai macam elemen, salah satunya karbon. Karbon terbekukan secara alamiah jutaan tahun menjadi intan. Intan digosok, dipotong sedemikian rupa oleh ahli batu akik, ya, menjadi brilian, menjadi gemerlap, menjadi berlian. Jadi bahan baku berlian, diamond adalah intan. Intan bisa memotong apa saja, batu bisa dipotong oleh intan. Ya, kalau ke tukang batu itu dia punya gerinda yang gede, nah ratusan mata gergajinya itu dari intan. Gitu. Nah, simbolik kebijaksanaan, memotong semua kilesa, menghancurkan semua kotoran-kotoran batin. Seperti halilintar petir yang sangat kuat menghancurkan apa saja. Nah, demikian kebijaksanaan menghancurkan semua noda-noda batin. Makanya ada Bodhisattva Wajrapani. Ya, kembali ke cerita sedikit Mahayana. Di Theravada itu semua ada, cuman tidak disimbolkan. Ya. Namo, Tassa, Bhagavato, Arahato, sama Sambuddhasa. 3 ini. Nah, di Mahayana ini diwujudkan. Ya. Sakyamuni, Avalokitesvara, Wajrapani. Nah, cuman belakangan akhirnya yang populer 1, yaitu Avalokitesvara. Nah, ketika masuk ke Tiongkok, Avalokitesvaranya berubah menjadi Dewi Kuan Im. Kenapa? Karena Meta, Bhagawa, ya, Arahato itu Sakyamuni, ya, arcanya, Bhagawa itu Avalokitesvara, Dewi Kuan Im, ya, sama Sambuddhasa kebijaksanaan itu, ya, arcanya Wajrapani tadi itu, kebijaksanaan. Wajrapani. Kenapa yang kemudian populer itu menjadi Dewi Kuan Im atau Avalokitesvara? Karena meta, kebajikan itu mudah sekali muncul. Mudah sekali dilakukan, mudah sekali dibuat dan nyata. Orang kelaparan kasih makanan, orang kehausan kasih minum, orang kedinginan kasih selimut, orang sakit kasih obat, orang kesusahan ditolong, real. Siapapun bisa melakukan. Ada binatang liar kasih makanan, real. Itulah kenapa Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im atau Bhagawa, empunya berkah, pemilik berkah, ya, Maha Karuna, itu mudah sekali populer. Karena kebajikan, menolong, memberi, donor, amal, real sekali. Nyata, siapapun bisa melakukan, bahkan binatang pun bisa melakukan. Tapi kalau kebijaksanaan, abstrak kan? Mana bijaksananya, seapa ini bijaksana ukurannya? Butuh waktu, abstrak. Kesucian, arahata, abstrak juga, abstrak. Tapi cinta kasih, menolong, membantu, donor, amal, real, nyata, bisa dipegang, bisa direkam, bisa dipotret, ada buktinya. Tapi kesucian arahata sama Sambuddhasa kebijaksanaan abstrak. Di Theravada ada, cuman di awal tidak diwujudkan. Yang mewujudkan tradisi Mahayana. Pandai mereka memang. Makanya di Mahayana itu kan ada sistem upaya kausalya. Yang susah, yang rumit, yang jelimet dibikin sederhana. Termasuk dengan arca-arca, termasuk dengan bodhisattva. Nah, mungkin ya semoga tidak, Theravada mungkin dibalik. Yang gampang dibikin susah. Jangan. Itu Mahayana. Tapi memang selalu semua ada plus minusnya. Karena terlalu mudah, terlalu gampang, jadi kebablasan. Ada surga di barat. Nanti kamu masuk surga di barat dulu, nanti surga barat ditolong nanti masuk nirwana. Nah, itu rada kebablasan itu. Ada, aliran sekte begitu ada. Ya, secara hukum karma tidak begitu, tapi tujuannya dia jadi baik, jadi luhur, jadi bakti, jadi positif, jadi sehat, ya, perilakunya, nah itu enggak apa-apa, itu baik. Jadi sebenarnya sama, sumbernya sama, cuman cara penerapannya, ya, implementasinya, penerapannya itu yang berbeda. Karena punya tinjauan berbeda, sudut berbeda, budaya berbeda, pengaruh berbeda, membuat keunikan dalam tradisi atau kebudayaan. Tapi sumbernya sama.
Nah itu saya tambahkan bagian bagaimana sebenarnya Panya, kebijaksanaan atau Nyana itu juga populer. Makanya di Candi Mendut itu masih ada. Kenapa masih ada? Saking gedenya. Itu kalau nggak gede, itu mau dibopong sama Raja Thailand itu zaman dulu. Tapi kalau gede, saking gedenya, zaman saat itu belum ada alat-alat canggih, nggak bisa dibopong. Itu kalau nggak segede itu, 3 arca itu, Sakyamuni, Wajrapani, sama Tokiswara, suatu ketika kalau ke Candi Mendut, dekat Wira Mendut itu mau dibopong sama Raja Thailand saat itu, zaman kolonial. Saking gedenya, karena utuh, ya udah dibopong yang kecil-kecil. Mau dibawa itu dulu, sempat mau dibawa, saking gedenya. Arca Budanya kan paling gede itu kan 2 meter utuh. Nah sisanya 1,5 meter utuh, karena utuh nggak bisa dipisah, ya nggak bisa dibopong. Itu populer, sempat populer, dan itu Mahayana. Jadi, nah cuman waktu berjalan terutama di Tiongkok, nah kan, ya kalau banyak-banyak kan manusia kan suka lali, lupa, dan maunya simple, praktis, dan kemudian cinta kasih, kebajikan ini lebih cocok, lebih melekat, lebih nyaman, sosoknya feminim, menjadi dewi. Di India tetap maskulin, Bodhisattva, Avalokitesvara, semua aslinya munculnya Bodhisattva itu semua maskulin, karena kebudayaan di sana itu ya masih belum berubah. Nah pindah ke Tibet muncul Tara itu belakangan, itu perempuan, nah itu perkembangan. Termasuk di Tiongkok berubah menjadi feminim, karena cinta kasih, welas asih, menolong, membantu dan sebagainya itu secara gender paling cocok dengan wanita, dengan ibu. Nah ketika Dewi Kuan Im sudah diterima, dilanjutkan, Dewi Kuan Im ada gurunya, siapa itu di atas itu gurunya siapa? Sang Buddha. Nah, masuk Sang Buddha. Itu cara orang dulu, karena langsung frontal Sang Buddha, enggak mudah. Itu marketing, strategi untuk bisa menerima ajaran yang luhur dengan upaya Kosalya. Jadi aslinya 3 ini populer dari India, Tibet, ya, terus ke Asia Tenggara, termasuk Nusantara, Indonesia, ya mungkin di Kalimantan juga ada kalau arcanya ada, karena sejaman dulu populer. Ini benar-benar nyata. Ini Bhagawa, Arahata, sama Sambuddhasa. Ya, Arahata itu Buddha Sakyamuni, Bhagawa itu Bodhisattva Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im, dan sama Sambuddhasa kebijaksanaan itu Bodhisattva Wajrapani. Nah, kenapa Wajrapani itu tidak populer? Ya karena itu kebijaksanaan abstrak. Yang paling mudah adalah cinta kasih, kebajikan, yaitu Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im. Nah, itu tambahannya Pak. Terima kasih.